Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nara walau bisyikkim minat tamri. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, saya berdoa mudah-mudahan sahabat Mekatur dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, kuat, dan juga memiliki kemampuan untuk dapat menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini dengan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada 2 Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan puasa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini semakin hari semakin baik. Hari ini kita berada pada 2 Ramadan. Sebelum kita melanjutkan ibadah puasa hingga penghujung Ramadan, eloklah kita memunculkan satu pertanyaan agar puasa kita menjadi lebih bermakna. Tentu pertanyaan yang kita kemukakan ini tidak dalam rangka untuk mempertanyakan, mempertikaikan kewajiban puasa. Mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Sahabat Mekatur, untuk menjawab pertanyaan ini sejatinya kita ingin menggali makna-makna mutiara hikmah yang tersembunyi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus berpuasa, kita akan mencoba untuk menggali, menghayati 183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawaban pertama atas pertanyaan mengapa kita harus berpuasa, jawaban yang pertama adalah karena kita orang yang beriman. Dari mana jawaban ini kita temukan? Dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat mulia, ensiklopedia Al-Quran di zaman sahabat yang merupakan salah satu di antara 3 sahabat yang menjadi referensi dalam keagamaan selepas Rasul wafat, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Idza qara'tum qaulallahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fantabihu." Kalau seandainya kalian sedang membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan. Perhatikan betul-betul. Kenapa? Di annahu fihi amrun yu'maru bih au nahyun yunha'an. Karena ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu selalunya ada perintah yang harus dilakukan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Selepas hadir perkataan ya ayyuhalladzina amanu, Allah hadirkan perintah berpuasa. Oleh karenanya maka
Mengapa kita harus berpuasa? Karena kita orang yang beriman. Seolah-olah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa ini menjadi validasi atas kita. Karena pada saat kita melaksanakan puasa, sejatinya kita sedang merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah puasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ukuran keimanan seseorang. Dan tentu yang memiliki identitas keimanan dalam dirinya akan terpanggil untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Mekatur yang saya muliakan. Maka sejatinya ibadah puasa ini adalah ekspresi keimanan. Dan lagi-lagi, orang yang memiliki keimanan yang dalam, dia akan bersuka cita menyambut Ramadan. Sebaliknya, orang yang di dalam keimanan dirinya rendah, lemah, menipis, akan merasa bahwa sesungguhnya ibadah puasa adalah beban baginya. Jadi, selamat saat kita bersuka cita dengan kehadiran Ramadan. Saat kita merasa nyaman dan bersuka cita melaksanakan bulan Ramadan, sejatinya kita adalah orang yang beriman. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran reward yang Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa. Man sawma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bukan sembarang puasa. Puasa yang akan membuat dosa terhapus adalah puasa yang didasari oleh imanan. Ini menandakan bahwa hanya orang yang berpuasa hanya orang yang beriman kuatlah yang akan berpuasa. Ini menandakan bahwa hanya puasanya orang yang berimanlah yang akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Karena melalui puasa kita bisa membentuk pribadi yang memiliki karakter. Bapak-bapak, ibu-ibu sahabat Mekatur, setiap orang akan menjalani kehidupannya. Setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita. Setiap orang memiliki keinginan dan juga harapan. Seringkali manusia gagal untuk membatasi keinginannya. Kadang-kadang manusia tidak berhasil menahan hawa nafsunya. Dan puasa ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentengi diri dari angkara murka. Untuk membentuk diri menjadi orang yang mampu menahan diri. Dari mana ungkapan ini kita dapat? Dari ungkapan kutiba alaikum. Perkataan kutiba ini berasal daripada kata kataba. Dan kataba itu berarti menulis. Ketika Allah katakan kutiba sering diterjemahkan menjadi diwajibkan. Padahal makna yang sebenar awalnya adalah ditulis. Lantas dari mana perubahan perkataan ditulis menjadi diwajibkan tersebut? Di antara salah satu makna kataba, sahabat Mekatur semua yang saya muliakan, adalah nakshul hurufi alal hijarah. Menulis huruf di atas batu. Memahat huruf di atas batu. Kalau kita menulis di atas air, dia akan cepat hilang, tidak terbaca. Kalau kita menulis di atas kain akan terbaca, tetapi dia akan cepat lusuh dan rusak. Kalau kita menulis di atas kayu, dia akan lebih lama kekal terbaca. Tapi kalau kita menulis di atas batu, ia akan menjadi tulisan yang kekal, lama sekali terbaca. Ibadah puasa yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi ibadah yang lama. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, 14 jam. Di belahan dunia yang lain bisa 16-17. Dan ini kewajiban bukan 1 hari, tapi 1 bulan. Apabila kita bandingkan dengan ibadah, sholat misalkan. Sholat yang kita lakukan ini mungkin mengambil waktu 5-10 jam. Kalau kita lakukan dengan berjamaah dalam 1 hari, menghabiskan waktu tidak lebih daripada 1 jam. Tetapi tidak demikian dengan puasa. Apabila kita bandingkan dengan zakat, tentu ibadah puasa ini amatlah lama. Zakat cuma memerlukan keinginan kuat. Kita buka handphone kita buka mobil banking kita masukkan rekening penerima zakat ataupun melalui lembaga amil zakat, badan amil zakat. Hanya beberapa detik, plek, klik, insya Allah selesai. Jadi tidak demikian dengan ibadah puasa. 16 jam, 14 jam, 1 bulan. Bahkan kalau seandainya kita bandingkan dengan ibadah haji, ibadah Ramadan ini cukup lama sekali. Dan pada saat itu, kita dituntut untuk menjaga yang membatalkan puasa. Kita dituntut untuk menjaga pikiran kita. Disuruh untuk menjaga lisan kita. Semuanya ini seolah-olah merupakan madrasah untuk membentuk kepribadian dan karakter kita. Mengapa kita harus berpuasa? Karena kita memerlukan waktu dan momentum untuk mendidik diri kita. Dan momentum yang paling tepat itu adalah melalui puasa. Jawaban yang ketiga, mengapa kita harus berpuasa? Karena melalui puasa kita bisa menjaga hawa nafsu kita. Dari mana jawaban ini muncul? Jawaban ini muncul dari kata alaikumusiyam. Perkataan soma yasumu siyaman bermakna al-imsak. Dan imsak bermakna menjaga. Sehaus apapun kita saat puasa, selapar apapun kita saat puasa, meski makanan sudah terhidang, minuman sudah terhidang, pada saat itu kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan hawa nafsunya lah yang dapat menjadi pribadi yang berbaik. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Ustadz Choi. Terbang! Terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sekarang kita setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, kita nyampe juga akhirnya di airport dari Madinah. Gimana Dek? Dingin ya Dek ya? Dingin banget. Iya, kita nyampe di sini sekitar jam 1 pagi. Jadi berasa banget karena kebetulan juga sekarang kan lagi winter nih, lagi musim dingin. Pas nyampe sini langsung gini deh ya, dingin ya. Iya, nih menggigil Tuh bekasnya. menggigil dia. Jadi jari ya. Menggigil dia. Gitu. Masya Allah ya Dek bisa nyampe di sini deh ya. Iya. Seneng nggak Dek? Senang. Perasaannya gimana? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Lancar lancar ibadahnya. Tapi happy nggak, Dek? Happy. Masya Allah. Yaudah ikutin jalan-jalan kita terus ya selama kita berada di kota Madinah dan selanjutnya kita akan ke Mekah. Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang apa di mana nih, Pak? Mau ke Masjid Nabawi. Di situ. Di mana kita bawanya? Di belakang. Ya. Wah, dingin sekali. Dingin kok, Pak. Menggigil. Nah sahabat Megaton, sekarang kita sudah baru aja selesai sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan pertama buat saya dan anak-anak
bisa ke sini, saya masih kecil kita bisa datang ke sini dan kita semua selamat, kita semua sehat ya. Dan ini pertama kali nggak ada yang sini ya? Ya. Rasanya, Iya. Ngerasanya menyenangkan. Iya, bagus nggak bagus? Bagus banget, lebih bagus daripada masjid yang lain. Masya Allah ya Nak ya. Iya. Senang ada bisa ke sini? Masjid zaman dulu kok lebih bagus daripada masjid sekarang. Enggak, ini masjid dari dulu, tapi ini kan diperbarui terus, dibagusin gitu. Nah, direnovasi namanya. Tapi yang zaman dulu lebih bagus. Iya, bagus ya. Kita sini Nak. Kita tadi ada sholat subuh bareng, kebetulan di sini juga cuacanya dingin banget, masya Allah. Iya, sampai aku mau main gigil. Gigil ya Nak. Di dalam kita masuk ke masjidnya, alhamdulillah lebih hangat sedikit. Jadi kita sekarang bisa habis sholat subuh kita mau ngaji ya, baca Al-Quran ya Nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Fighty bird. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah setelah sholat subuh kita nunggu syuruk di sini ya. Terus udah gitu tadi sempat ngasih makan burung juga. Happy nggak, adek? Happy. Happy. Faga happy nggak? Happy banget. Happy banget, seru ya? Kasih makan burung, ngejar-ngejar burung, ya kan? Pokoknya seru banget ya Nak ya. Urusan nih. Nanti insya Allah kesini lagi ya. Sini dong, nggak begitu dong. Sini. Insya Allah nanti kasih makan merpati lagi ya Nak. Ngasih makan burung lagi, oke? Oke, bye-bye dulu sama burung. Bye-bye burung. Assalamualaikum. Aku mau sarapan dulu ya. Sahabat Megatur, berjumpa lagi pada program Journey Ramadan dipersembahkan oleh Megatur. Alhamdulillah, beberapa alasan mengapa kita berpuasa telah kita sampaikan. Yang pertama, mengapa kita puasa? Karena kita orang beriman dan kita ingin menunjukkan bahwa puasa merupakan ekspresi sekaligus bukti atas keimanan yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Karena kita ingin menjadi pribadi yang memiliki karakter. Saat kita puasa, fisik kita terjaga. Saat kita puasa, lisan kita terjaga. Saat kita puasa, pikiran kita terjaga. Dan itu kita lakukan tidak hanya hitungan jam, tetapi dilakukan selama 1 hari penuh. Dan itu bukan hanya 1 hari, tetapi dilakukan selama 1 bulan. Sebuah momen waktu yang amat panjang untuk membentuk karakter kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berpuasa? Karena jiwa kita ini sesungguhnya memerlukan stasiun-stasiun untuk berhenti. Karena
hawa nafsu manusia unlimited, keinginan manusia unlimited, cita-cita manusia unlimited, angan-angan manusia juga unlimited. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mampu menahan diri. Persis seperti makna ungkapan soma yasumu siyaman wa sauman yang bermakna al-imsak. Yang bermakna al-imsak. Pada saat kita puasa, di saat kita dihina, di saat kita dicela, di saat kita dimaki, direndahkan, meskipun dada kita panas, meskipun jiwa kita terbakar, meskipun pikiran kita ingin membalas, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bertahan, kontrol diri, self control, sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu diajak begaduh, kalau kamu dicela, falyakul inni shaim, falyakul inni shaim, falyakul inni shaim. Katakan aku puasa. Tentu yang dimaksudkan oleh Nabi bukan hanya sekadar mengatakan bahwa saya puasa, tidak. Tetapi tunjukkan bahwa saya adalah orang yang mampu menahan diri. Tunjukkan bahwa aku adalah orang yang tidak akan membalas dendam atas kezaliman yang dilakukan. Tentu yang dimaksudkan Nabi bukan hanya sekadar saya ini yang puasa, bukan. Tetapi tentu yang dimaksudkan lagi adalah tunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang memiliki karakter puasa. Melalui apa? Melalui pengendalian diri. Sahabat Mekatur, kita menyadari pada saat fisik kita melemah, kerongkongan kita kering, perut kita lapar. Di saat itu, tidak ada sanak family yang tahu. Tidak ada pasangan anak-anak yang mengetahui. Di dalam dompet kita ada uang. Apa yang membuat kita tidak kemudian segera beli makan dan kemudian minum? Apa yang membuat kita untuk tidak menikmati makanan yang ada di sepanjang jalan yang kita lewati? Jawabannya adalah karena kita memiliki kemampuan untuk menahan diri. Di saat kita tetap bisa bertakwa, bertaat kepada Allah tanpa melihat apapun, saat itulah sesungguhnya kita sebagai orang yang kuat. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah sabdanya, laisa syadidu bisur'ah, orang yang hebat, orang yang perkasa, orang yang jawara, bukan orang yang memiliki kemampuan untuk bergulat, untuk berduel. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu aw hawahu indal ghadab. Orang yang perkasa, orang yang hebat, orang yang jawara adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada saat ia mampu untuk meluapkan kemarahan. Dan puasa mengajarkan kita untuk itu. Pada saat kita bangun terlambat, serta-merta kemudian makan sahur, pada saat makan sahur di tengah-tengah itulah tiba-tiba ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percayalah pada saat itu pula serta-merta kita akan menghentikan makanan kita. Begitu pula sebaliknya pada saat sore hari. Ketika badan kita lemas, tenggorokan kita kering, perut kita lapar. Meski makanan telah terhidang, meskipun minuman telah terhidang, meskipun jajanan, kue dan seterusnya sudah terhidang di meja makan, kita tetap bisa bertahan menunggu waktu maghrib 3. Itu menunjukkan kita memiliki kemampuan untuk menahan diri. Alasan yang keempat, mengapa kita harus berpuasa? Sahabat Mekatur, melalui puasa, sejatinya kita ingin belajar dari orang-orang terdahulu. Dari mana kita mendapatkan jawaban ini? Kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Puasa ini aku syariatkan untuk kalian. Puasa ini aku wajibkan untuk kalian. Dan puasa ini bukan barang baru. Orang dahulu pun juga udah puasa. Orang dahulu pun juga udah melaksanakan puasa. Artinya, kalau orang terdahulu bisa menjadi pribadi yang hebat melalui puasa, mestinya kamu juga bisa. Ini artinya apa? Ini artinya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa belajar dari generasi-generasi terdahulu. Ini artinya bahwa ibadah puasa ini bukan memberatkan, sebab orang dahulu pun kuat. Orang dahulu dengan keterbatasan vitamin, gizi, nutrisi, itu bisa puasa. Maka semestinya kamu yang saat ini memiliki kemudahan di dalam asupan gizi juga kuat. Orang dahulu pada saat puasa bisa membawa kemajuan peradaban. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya justru mencapai puncak-puncak kejayaan, mengalahkan musuh-musuh Islam pada saat puasa. Mestinya kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Oleh karenanya ada orang bijak yang mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalu. Karena kemuliaan orang akhir zaman itu karena belajar dari kemuliaan orang terdahulu. Siapa yang mampu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu akan menjadi orang-orang yang mulia. Salah satu di antara pelajaran yang dapat kita ambil, sahabat Mekatur, adalah peristiwa kemampuan cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Husain untuk meredam fitnah yang terjadi pada zamannya. Pada satu kesempatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Hasan Husain. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ini cucuku ini nanti yang nanti dia akan meredam fitnah yang terjadi pada zamannya. Apa yang pernah disampaikan oleh Rasul ini kemudian terbukti pada saat peristiwa tahkim selepas Ali bin Abi Thalib. Pada ketika itu, kekuasaan berada di tangan Ali, di tangan Husain dan Hasan dan Husain yang telah dilantik oleh kaum muslimin. Akan tetapi karena fitnah terjadi, maka ia pun kemudian memilih untuk meredakan fitnah itu. Coba kalau seandainya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian berpikir otoritas kepimpinan itu ada pada saya, maka siapapun yang merongrong kepimpinan saya, maka akan saya tumpas. Bisa dibayangkan berapa banyak darah yang akan tercucur pada ketika itu. Tetapi justru cucu Rasulullah SAW memberikan kekuasaan itu kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meredam fitnah yang terjadi pada saat itu. Sahabat radhiyallahu ajmain, kita belajar bagaimana bersikap yang tepat pada saat fitnah terjadi merajalela di sekitar kita. Dan alasan yang kelima, mengapa kita harus berpuasa? Karena kita ingin membina diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin membina diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk pribadi yang muttaqin. Kalau seseorang melaksanakan ibadah puasa dengan fondasi dan landasan keimanan, lantas ia menyempurnakan ibadah puasanya dengan ibadah sunnah yang lain melalui tarbiyah Ramadaniyah, tarbiyah ailiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah ruhiyah, maka akan membentuk karakter di dalam dirinya. Lebih dari itu semuanya, ia akan melahirkan menjadi tokoh-tokoh yang mampu mengendalikan diri. Dia tidak pernah berpikir menjadi orang yang pandai, tetapi dia menjelma menjadi orang yang pandai merasa. Bukan yang merasa pintar,
tapi yang pandai merasa, tapi yang pintar merasa. Dan semuanya itu dalam bingkai mempelajari dari orang-orang terdahulu. Maka kita bisa melihat kenapa Imam Asy-Syafi'i itu kemudian mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan sampai 60 kali. Maka semestinya kita pun mengambil, kita coba usahakan untuk bisa hatam 1 Al-Quran pada masa bulan Ramadan. Sahabat Mekatur, saya ingin mengatakan, kalau pada bulan Ramadan kita ini gagal untuk hatam, maka nampaknya hampir bisa dipastikan kita juga tidak akan hatam di bulan-bulan yang lain. Kalau pada bulan Ramadan interaksi kita dengan Al-Quran tidak menjadi lebih baik, kita mengkhawatirkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan lain justru teramat buruk. Jika Ramadan tidak membuat kita semangat untuk menghatamkan Al-Quran, jangan pernah berharap kita dapat menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Dengan cara kerja yang seperti ini, kita harapkan mudah-mudahan penghujung Ramadan nanti la'allakum tattaqun itu betul-betul bisa terwujud. Mari kita maksimalkan ibadah wajib puasa kita di bulan Ramadan. Kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah dengan ketulusan dan keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sahabat Mekatur, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan semakin memaksimalkan Ramadan pada tahun ini dengan selalu mengikuti program Journey Ramadan bersama Mekatur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام
from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.